Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, guru kelas 1 sampai kelas 6, juga guru pendidikan agama dan budi pekerti di SD Negeri 1 Beras, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, pendidikan Kecamatan Jati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dan berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka sosialisasi dengan adanya guru yang lulus dalam seleksi calon guru penggerak ini. Di sekolah yang ada calon guru penggerak ini, kepala sekolahnya itu wajib apa? Tidak lain adalah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak tersebut. Tidak hanya kepala sekolahnya, makanya perlu juga kerjasama atau kita bersama-sama termasuk penjaga, sehingga yang kita maksud ada warga sekolah. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya saja, semua warga sekolah di SD Negeri 1 Beras ini agar mengupayakannya. Mengupayakan apa? Yaitu mengupayakan agar merdeka belajar di sekolah kita. Calon penggerak itu mulai dari bulan Agustus tahun 2021 kemarin, nanti sampai pada bulan Juni tahun 2022. Sekarang baru bulan Februari, jadi masih ada beberapa bulan. Mari kita bersama-sama untuk mendukung dan membantu kegiatan ini. Kita laksanakan dengan senang hati, dengan ikhlas, agar teman kita itu dapat lolos dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat ini. Yang mana tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi besok kita sama dengan sekolah-sekolah yang sudah mengikuti sekolah penggerak, kita besok kurikulumnya rencananya juga akan ganti. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk mensukseskan apa yang dilaksanakan teman kita. Maka untuk kegiatan siang hari ini, mari kita ikuti informasi yang disampaikan oleh teman kita sebagai bekal pengalaman kita nanti untuk menuju ke program pendidikan selanjutnya, karena kita akan ikut sama dengan sekolah-sekolah lain yang sudah mengikuti sekolah penggerak. Menurut informasi besok itu kita kembali ke seperti dulu, kembali ke mata pelajaran. Kalau kita sekarang kan ada tematik dan ada beberapa mata pelajaran, rencananya besok akan kembali, tapi diutamakan yaitu untuk bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
untuk mewujudkan yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya monggo sama-sama mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh teman kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Darsini yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan guru penggerak ini di SD Negeri 1 Deras. Sebelumnya yang terhormat Ibu Darsini selaku Kepala SD Negeri 1 Deras dan Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 1 Deras. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan keadaan sehat. Mari kita ucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya perkenalkan mungkin ya sudah kenal. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Gerobokan yang bernama Imam Mu'ammid. Karena di Kabupaten Gerobokan ini pada rekrutan guru penggerak itu berada di angkatan 4. Pada angkatan 1 saya juga sudah mendaftar pada waktu itu, tapi tidak lolos karena tidak mendapat jatah di Kabupaten Gerobokan, sehingga langsung otomatis masuk pendaftaran di angkatan keempat ini. Ya. Untuk sebagai kewajiban saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4, setelah selesai modul 1 ini kami diwajibkan untuk melakukan sosialisasi pendidikan guru penggerak pada modul 1 ini di sekolah masing-masing. Itu minimal kepada 5 guru. Ini sudah ada 6 guru, jadi sudah terpenuhi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Kepala Sekolah karena dapat hadir pada sosialisasi yang akan saya sampaikan ini. Modul 1 ini yaitu tentang pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 2 peran dan nilai guru penggerak. Adapun yang ketiga yaitu visi, misi dan guru penggerak. Yang keempat yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini adalah tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi pengajaran itu harus mempersiapkan kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat atau berbudaya. Nah, salah satu yang disebutkan tadi profil Pancasila itu berbudaya internasional. Berbudaya bukan lokal lagi, tapi sampai internasional. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Jadi pendidikan itu menuntut agar dia selamat
kemudian bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu dirinya sendiri atau maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tujuan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, apa itu menuntun? Jadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong atau disebut fasilitator. Jadi dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Jadi mereka mencari kemerdekaan belajarnya sendiri. Jadi dalam mengajar itu harus sesuai dengan karakteristik anak masing-masing. Kita memberi kebebasan, tapi kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, tapi kita sebagai pendidik juga harus memberi arahan atau tuntunan sehingga tidak membahayakan anak tersebut. Nah, ini menuntun itu menurut Ki Hajar Dewantara selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi anak-anak ini supaya selamat dan bahagia sebagai manusia dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Filosofinya itu kan sudah terkenal ya. Ing ngarsa suntulodo, ing matya manungkarsa, tut uri handhan yang di depan itu memberi teladan, kemudian di tengah itu memberi motivasi atau menggandeng untuk bersama-sama, kemudian di belakang itu memberi dorongan, memotivasi agar. Nah, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua ya kodrat anak. Ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu merdeka belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain untuk meraih cita-citanya, itu tidak tergantung orang lain. Dia bersandar kepada dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, kodrat anak itu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Cipta, rasa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Contoh dalam pembelajaran itu bisa, kalau matematika itu jaring-jaring matematika, misalnya kubus itu dibuat dengan permainan. Di sini kalau namanya sudah mada ya. Apa ya? Sudah mada kalau di Bupri apa? Tapak gunung. Nah, seperti itu. Kalau di sini sudah ada. Itu budaya lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ternyata sudah sesuai. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi di SD ini juga kita gunakan pembelajaran sambil bermain. Tidak hanya di TK, di SD juga bisa sambil bermain. Misalnya tidak di kelas saja, kemudian dicari misalnya untuk guru agama misalnya ingin sholat, misalnya tentang sholat, praktek sholat tidak di sini, misalnya di ruang lain atau di musola yang lain, itu bisa digunakan. Jadi tidak harus di kelas. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Menghamba ini maksudnya itu tidak menyembah ya. Menghamba, maksudnya menghamba ini sesuai keinginan anak. Belajarnya inginnya apa? Difasilitasi.
Seperti itu. Kemarin pernah didebatkan menghamba itu berarti kan menyembah anak harus ini bebas, itu tidak, maksudnya tidak bebas, tapi kita sebagai membimbing dia bebas, tapi kita hanya mengarahkan ini salah, ini benar, dan seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, anak itu bukan kertas putih, bukan kertas kosong, tapi kertas kosong, tapi sudah ada samar-samar gambaran sesuai bakat minatnya. Bakatnya itu sudah ada. Kita sebagai guru itu tidak bisa, misalnya contoh, kita menanam padi, kita berharap yang tumbuh itu jagung misalnya, bisa tidak? Tidak akan bisa. Jadi padi itu ya akan tumbuh seperti padi, tapi kita hanya sebagai memupuknya, kemudian merawatnya. Anak-anak juga seperti itu. Anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita sebagai pengajar atau pendidik itu yaitu dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tetapi bakatnya itu kita tidak bisa ubah. Yang kita bisa ubah yaitu lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, menebalkan laku anak dengan konteks diri anak dan sosial kultural atau budaya. Tahap tumbuh kembang yaitu wiraga dan wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Wiraga yaitu raga indeks imajinasi, yaitu pada umur TK, SD itu semakin umurnya semakin banyak atau semakin sekolahnya semakin tinggi, itu wiraganya semakin mengkerucut, semakin sedikit. Kemudian wirama ini SD itu masih sedikit. Jadi tanggung jawab, rasa tanggung jawab, rasa pembiasaan, irama, kesehatan, jadwal rutin, selaras, itu dia belum mengetahui. Tapi kita sebagai pendidik atau pengajar, kita harus menanamkan rasa tersebut. Yang keenam, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya. Psikomotor. Kognitif itu adalah pikiran, afektif itu adalah karsa, rasa. Kemudian psikomotor itu adalah karya, gerak, hasil. Selanjutnya, nah, kita dituntut untuk menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Kodrat alam, konteks lokal sosial budaya murid Indonesia. Kodrat alamnya, contoh tadi bakat, minat, alamnya seperti itu. Kodratnya anak, lingkungan. Kemudian kodrat zaman. Zamannya ini kan sudah keterampilan abad 21. Anak-anak sudah mengenal HP. Kalau kita dahulu, kita tidak memainkan musik itu menggunakan yang pertama kaset.
Sekarang dulu ada CD. CD video itu sudah senang sekali zaman dahulu. Kalau sekarang kodrat zamannya anak-anak sudah mengerti IT. Kita saja kadang kalah dengan mereka. Mereka sudah bisa membuat video-video, macam-macam video yang diedit. Tapi kita kadang kalah, belum bisa kita. Sehingga pengajaran pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pesan kunci dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, masa lampau pendidikan yang menuntun. Jadi zaman dahulu itu pendidikan yang menuntun. Kemudian masa kini pendidikan gotong royong. Ini juga dicanangkan oleh Bapak Presiden tentang gotong royong. Gotong royong itu maksudnya dalam anak itu berkolaborasi, kolaboratif, reflektif. Setelah berkolaborasi kemudian merefleksi, kemudian kritis. Apa yang tidak tahu kemudian dia bertanya, tidak diam saja. Atau pemikiran dalam pembelajaran yang pernah Pak Mansur berikan matematika kali box dari pemikiran tingkat tinggi, kritis. Kemudian masa depan, arahnya masa depan itu menjadikan murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, atau student well-being. Jadi untuk masa depan anaknya itu agar tercapai, anak itu mempunyai rasa kasih sayang, hati yang bersih dan jujur, sehingga dia dapat selamat dan bahagia. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita bandingkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21 ini. Contoh, menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara menuntun itu juga sama dengan kolaborasi. Ketika anak berkolaborasi, kita hanya perlu menuntun dia, mana kekurangannya, kemudian kelebihannya, kita hanya perlu memperbaiki. Yang kemudian kritis, reflektif, dia sesama kelompoknya, kita hanya sebagai menuntut, dia akan berpikir kritis, reflektif, kemudian komunikasi, kreatif, inovatif. Jadi anak itu akan timbul kreatif, inovatif. Kita hanya sebagai pembimbing, dia menciptakan sendiri. Contoh tentang pendidikan misalnya membuat patung, kemudian anak dibuat kelompok sesuai keinginan mereka, patung apa yang dibuat. Tetapi sebagai guru misalnya kita menuntunnya dengan menggunakan temanya apa, misalnya buah-buahan. Nah seperti itu, anak akan berkreasi sendiri. Kita tidak boleh menuntut, tapi menuntun. Kemudian Ki Hajar Dewantara selamat dan bahagia, itu juga sama dengan well-being. Nah, pesan refleksi yang terakhir yaitu pesan kuncinya, yaitu kita hanya perlu menuntun bukan menuntut. Jadi dalam pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Merdeka itu bukanlah sebebas-bebasnya, tapi kita juga perlu mengarahkannya, membimbingnya. Berhamba bukanlah menyembah, tetapi berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang keempat, budi pekerti bukan tentang perilaku yang salah dan benar, tetapi kalau nanti di budaya positif itu tentang keyakinan kelas. Bermain, belajar adalah menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan.
Dengan sendirinya nanti ketika bermain sambil belajar, anak itu menemukan konsep-konsepnya sendiri. Cara mencari jaring-jaring bagaimana, kubus kemudian kita bongkar, seperti itu. Bermain sambil belajar. Relevan, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Peradaban yang humanis. Kemudian keselamatan dan kebahagiaan anak. Yang terakhir, murid dalam pembelajaran dan pendidikan kita. Yang utama itu murid, yang kedua juga murid. Yang terpenting adalah murid. Makanya dalam pembelajaran ada namanya PPL, Basic Problem Learning ya Mbak Neng. Itu PPG. Itu disuruh anak yang bekerja, bukan gurunya. Gurunya hanya sebagai menuntun, bukan menuntut tapi menuntun. Keterkaitan tujuan pendidikan nasional dengan Ki Hajar Dewantara. Mari kita bandingkan antara tujuan pendidikan nasional dengan apa yang diharapkan seorang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan utama pendidikan nasional Indonesia sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Sama seperti tadi oleh Ki Hajar Dewantara yang selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, segala upaya yang dilakukan saat ini adalah persiapan pelajar Indonesia menjadi masyarakat global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks lokal Indonesia. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berbudaya global. Itu global. Contoh, sekarang boleh tari-tari tradisional, nanti juga diisi dengan di SMP atau SMA sudah menggunakan tari tradisional dicampur dengan tari dari negara lain. Kita dapat melihat tari, misalnya tadi tari kreasi daerah dari Indonesia dimainkan oleh orang luar negeri. Itulah berbudaya lokal, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh budaya global yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita gunakan, tapi kalau tidak sesuai ya kita tinggalkan, harus kita saring. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kolaborasi, kemudian bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah ini kerangka filosofi Merdeka Belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah keimanan, karena Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Orang Indonesia itu harus mempunyai Tuhan. Yang kedua kreatif. Seorang dalam Merdeka Belajar, anak-anak dituntut untuk kreatif. Kemudian dapat bergotong royong dengan siapa saja, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri. Inilah 6 dari kerangka pelajar Pancasila. Masuk pada modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, guru perlu menanamkan nilai-nilai dan pola pikir sebagai menuntun pamong, nilai-nilai yang bisa berkembang jika seorang guru bergerak mengaktifkan otak luhurnya agar bisa berpikir strategis dan kreatif,
dalam menjalankan perannya. Dalam proses menuntut, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan Indonesia saat ini yaitu bertema Merdeka Belajar. Saya harap nanti kalau ada guru penggerak atau rekrut lagi atau pengumuman Kabupaten Gerobokan kok mendapat jatah untuk pendidikan guru penggerak, kami mohon Bapak Ibu juga dapat mengikutinya. Ini penting, walaupun pendidikannya selama 9 bulan. Apa peran dan nilai guru penggerak? Semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini tadi ada 6 ya. Selanjutnya, apa itu peran guru penggerak dan nilai guru penggerak? Untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif sesuai mewujudkan profil tersebut. Nilai dan peran yang perlu dimiliki guru penggerak untuk mendukung perwujudan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya menggerakkan jika ada diklat itu kemudian guru lain ikut, diminta ikut. Nah, itu contoh menggerakkan. Kemudian mengikuti KKG, menjadi pemimpin bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan berkolaborasi. Jadi guru penggerak ini dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan antar guru lain dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Murid itu dapat mampu menjadi pemimpin di kelompoknya. Adapun nilai guru penggerak, yang pertama mandiri. Contoh mandiri, jika ada diklat misalnya, tidak perlu disuruh untuk tentang kompetensi, dia bergerak secara mandiri sendiri. Kemudian reflektif. Seorang guru penggerak itu harus refleksi tentang pembelajaran, kemudian membuat karya-karya yang inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru penggerak tidak hanya berfokus sebagai pemimpin pelajaran, akan tetapi juga menggerakkan dirinya dan lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Guru penggerak juga hadir sebagai agen pendidikan yang berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara. 3 kunci yang perlu diterapkan bagi seorang guru adalah teladan. Tadi teladan, penuntut, bukan penuntut ya, penuntut dan merdeka. Jadi yang diharapkan seorang pengajar atau pendidik kepada anak-anaknya itu sebagai pamong, sebagai teladan, kemudian penuntun, kemudian dapat merdeka. Kalau menuntut itu sehingga anak tidak merdeka, tapi kalau menuntun menjadi anak merdeka dalam pembelajaran. Strategi yang dilakukan untuk mencapai nilai tersebut yaitu menjaga komitmen. Contoh mandiri,
memiliki inisiatif untuk maju dan berkembang, memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Untuk mencapai nilai kolaboratif, komunikasi dengan guru se-SD atau sekelompok kerja itu bisa menguatkan kerjasama dan menjaga hubungan baik. Untuk mencapai nilai yang inovatif, guru penggerak harus mengikuti berbagai forum ilmiah, mengembangkan diri dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, mencari model-model pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Itu adalah inovatif. Guru juga harus reflektif. Setelah melaksanakan pembelajaran, mencari kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pembelajaran. Bisa berkolaborasi dengan guru lain untuk menilai. Kalau di TK itu gurunya ada dua, yang satu mengamati, kemudian yang satu belajar. Saya pernah ngobrol dengan guru SMK juga seperti itu. Pada waktu praktek itu guru satu mengajar, yang satu mengamati dia. Nanti berkolaborasi, kurangnya bagaimana, kelebihannya bagaimana. Itulah contoh refleks berkolaborasi kemudian diwujudkan dengan refleksi bersama-sama. Yang terakhir, untuk mencapai nilai berpihak pada murid, yaitu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi teladan bagi peserta didik sesuai pembelajaran. Misalnya anak yang tidak dapat melihat, kurang sabar melihat, itu anak ditaruh di depan seperti itu, tidak ditaruh di belakang tapi di depan. Kemudian ada, kalau pada waktu pembimbingan guru inklusi, itu anak yang belajarnya menggunakan musik itu boleh menggunakan musik. Jadi anak disuruh ke depan mendengarkan guru sambil mendengarkan musik, tapi dengan headset itu boleh. Kalau pada waktu belajar di inklusi, itu sesuai karakteristik anak tersebut. Jadi pada awal pembelajaran itu kita membuat sebuah peta konsep untuk karakteristik peserta didik. Anak bisa masuk belajar bagaimana kita tanya, bisa berkolaborasi dengan guru sebelumnya atau dengan orang tua, dengan kepala sekolah juga. Nah ini yang dapat membantu dan perannya sebagai guru penggerak itu yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah memberi dukungan secara moral dan materi. Dukungan. Jadi kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, kemungkinan juga tidak akan pernah terlaksana. Pendidikan juga tidak akan terlaksana. Kemudian rekan sejawat memberi masukan dan berkolaborasi. Kemudian guru-guru lain bisa memberi masukan kepada saya atau bisa berkolaborasi. Keluarga memberikan motivasi. Guru penggerak ini sangat menyita waktu karena setiap hari itu ada tugas pasti. Setiap hari Sabtu pasti ada refleksi. Cuma hari Minggu yang libur istirahat. Hari Senin sudah lagi pasti ada. Kalau tidak dikerjakan pasti akan menumpuk tugasnya. Bisa sampai larut malam. Saya pernah sampai jam 1 baru kirim. Itu kan dituntut harus selesai seperti itu. Karena keluarga itu juga perlu mendukung. Siswa juga perlu mendukung, menerapkan nilai dan peserta untuk menjalankan gagasan. Orang tua, kita berkolaborasi dengan orang tua. Perkembangan belajar siswa di rumah bagaimana? Apalagi pada waktu pembelajaran daring ini. Untuk siswa SD itu pasti sangat membutuhkan kolaborasi dengan orang tua. Tetapi kalau SMK kaget, saya bilang berkolaborasi dengan orang tua disuruh mengerjakan. Seperti itu dia bilang seperti itu. Bukan seperti itu Bu, tapi orang tua hanya mendampingi untuk pembelajaran
biar dia tidak abai tentang pembelajaran anaknya. Tapi di guru-guru SMK, SMA itu bilang kalau berkolaborasi dengan orang tua yang mengerjakan orang tuanya. Tapi kenyataannya kemungkinan juga seperti itu. Kemudian komite sekolah menjangkau semua lapisan penghubung dengan pihak lain. Komite ini dapat menghubungkan kita kepada wali murid, orang tua, kemudian pihak desa atau puskesmas dan lain-lain. Kemudian yang modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kami juga dituntut untuk membuat sebuah visi tentang guru penggerak. Visi itu harus mengelola perubahan yang positif. Salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Itu contohnya sesuai dengan Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila. Harus di prinsip melakukan perubahan yaitu 3 Yang pertama, kontinu, berkesinambungan, sejarah, kiri masa depan terus bergerak. Tidak boleh antara masa ini kemudian masa depan itu ada hubungannya. Tidak boleh terputus pembelajarannya. Konvergen, universal, kesamaan, mencari titik temu. Universal itu adalah umum, sama. Konseptual, unik, latar belakang, kultur, lokal, individu. Jadi visinya juga bisa berbudaya lokal daerah masing-masing sesuai daerah yang ditemui. Menanamkan keyakinan, yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu potensi. Di anak itu tidak ada yang bodoh. Anak itu semua mempunyai bakat minatnya masing-masing. Jadi tidak ada kata anak bodoh. Sehingga kita harus membuat visi, harus menyangkut sesuai karakteristik siswa seluruh sekolah. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Semua siswa pasti mampu mengambil kendalinya tentang pembelajaran mereka sendiri-sendiri. Kita harus meyakini bahwa dalam proses belajar hubungan guru murid adalah kemitraan, bukan pemimpin dan bawahan, tapi mitra atau berpihak kepada murid tadi. Bahan pertimbangan dalam menetapkan visi itu ada 3. Untuk mewujudkan visi mencapai tujuan yaitu masalah, mencari mengatasi masalah. Pasti ada sesuatu yang salah. Sehingga pasti ada sesuatu yang salah, perlu kita buat visi misi. Kemudian fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut untuk kesulitan, untuk mencari masalah atau kesulitan. Kekuatan, selidiki kekuatan, potensi, aset. Maksudnya setiap guru punya potensi sendiri juga. Aset. Seorang guru itu juga aset sebagai untuk membuat visi misi. Siswa itu juga aset. Lingkungan juga aset. Gedung ini juga aset, tempat untuk bermain. Semua di lingkungan sekolah ini adalah aset untuk mewujudkan visi dan berfungsi sebagaimana mestinya atau berfungsi sebagai sendiri-sendiri. Tugasnya masing-masing. Orang tua tugasnya bagaimana? Guru tugas, ibu kepala sekolah tugasnya membimbing guru. Selanjutnya, dalam membuat visi guru penggerak itu menggunakan model Babjan, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Visi guru penggerak
model baca itu yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Pertanyaan untuk membuat visi. Kemudian ambil pelajaran. Setelah pertanyaan, kemudian diambil pelajaran. Pelajaran yang baik, misalnya membuat kurikulum yang baik, kita gunakan, yang tidak sesuai kita hilangkan. Untuk ambil pelajaran dari masa lalu. Kemudian gali impian. Kita bermimpi apa untuk masa depan? Untuk membuat visi. Misalnya anak yang jujur, berarti kita visinya bisa profil pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, juga sudah mencakup tentang berkolaborasi, kejujuran, seperti itu. Setelah mencari gali impian sekolah yang bagaimana kita buat, kemudian kita buat rencananya untuk memenuhi impian kita, impian sekolah kita. Kemudian kita buat eksekusinya yang terakhir. Yang terakhir, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif. Buning, apa itu budaya positif menurut budaya positif? Tata kelakuan yang bagus. Itu salah satu dari tata kelola kelakuan yang bagus. Itu salah satu dari budaya positif. Budaya itu kebiasaan. Misalnya berdoa, kita sudah menjalankan, tapi kita kadang tidak mengetahui, oh itu termasuk budaya positif. Sebelum kemudian dulu pernah ada pembacaan Asmaul Husna, kita membuat jadwal itu kan juga ada yang pertama tentang apa? Pembiasaan. Itu juga dimaksud dengan budaya sekolah. Kepala sekolah sudah membuat jam pertama harus ada pembiasaan budaya sekolah, yaitu kemudian literasi. Itu juga salah satu budaya sekolah, budaya positif yang dilakukan di sekolah ini. Misalnya, kalau pada waktu ini memakai masker, itu ada juga budaya. Budaya yang positif itu pasti ada alasannya. Untuk apa dia memakai masker? Itu juga untuk keselamatan dirinya. Contohnya, datang kemudian mengambil buku pojok baca, itu mengambil buku, kemudian dia mengembalikannya. Itu pernah tanggung jawab. Itu menimbulkan pasti ada alasannya. Melatih anak tersebut. Nah, pada teori budaya positif ini ada namanya paradigma teori kontrol, yaitu guru mengontrol murid, ilusinya juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Membuat anak bersalah itu akan memuaskan karakter mereka, mengikuti kita. Tapi itu hanya sebuah ilusi. Ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pandangan kita seorang dewasa itu bisa memaksa seorang anak. Pendidik itu juga banyak memaksa, memiliki hak untuk memaksa anak untuk melakukan hal tersebut. Apa itu perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol? Bisakah kita mengontrol seseorang? Tapi tadi bisa ya, tadi ilusinya menyuruh anak itu kan mengontrol seseorang untuk berbuat sesuai keinginan kita. Tetapi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teorinya, pandangan orang lain itu tidak sama.
Teori kontrolnya itu kita berusaha bahwa pandangan kita, misalnya guru kelas 1 sampai kelas 6 pandangannya harus sama. Itu pasti tidak bisa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya. Padahal tidak. Semua perilaku buruk itu bukan suatu kesalahan, tetapi karena ada sebabnya. Contoh, datang terlambat, dia salah tapi ada alasan. Kita tidak boleh harus menghukumnya, tapi kita mencari, menggali kesalahannya, kemudian bagaimana dia untuk memperbaikinya, memperbaiki diri. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Tapi stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol, tapi tidak. Tapi yang dapat mengontrol dirinya sendiri adalah saya, diri Anda sendiri. Saya bisa lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau membujuk kok gagal, pasti kita memaksa. Tetapi yang kita harapkan bagaimana? Bukan pemaksaan, tapi berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan memaksa. Antara satu harus membuat ini misalnya dalam pembelajaran. Anak itu tidak boleh. Nah, setiap dalam kelompok itu kan tadi disuruh membuat poster misalnya. Kalau ini contoh dari kelas 6, membuat poster. Kemudian temanya tentang pubertas. Nah, anak-anak itu pasti ada yang memaksa. Nah, kemudian kita hanya menuntut, berkolaborasi, menentukan bagaimana yang baik untuk menciptakan pilihan baru. Tidak dari ini kemudian, atau dari dua pemikiran ini bisa digabung sehingga menjadi pemikiran yang baru. Model berpikir menang kalah. Kita tidak berpikir menang kalah, tapi kita harus berpikir menang. Semua menang, tidak ada yang kalah. Contoh dalam perlombaan itu sebenarnya tidak ada yang kalah, semua sudah menang. Menang dalam arti misalnya dapat bisa tampil, itu sudah menang. Dalam kelas itu sudah menang, untuk karena berani itu sudah menang, karena dapat mengalahkan rasa malu dia. Budaya positif. Apa itu? Apakah makna disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kita renungkan juga disiplin. Kita berangkat pagi misalnya, apa kita disiplin karena penghargaan? Apa karena ada simbol G seperti itu? Kita pikirkan diri sendiri. Disiplin itu karena apa? Karena diri sendiri atau karena orang lain, atau karena aturan atau tuntutan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mendisiplinkan, disiplin itu dulu itu belajar, bukan disiplin itu harus ini. Kata disiplin itu belajar, tapi makna disiplin itu berubah menjadi tentang kepatuhan, aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada disiplin itu merasa tidak nyaman.
Itu sudah merasa tidak nyaman. Mau nak izin data seperti ini, itu merasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori fase perilaku manusia. Seorang disiplin itu mempunyai motivasi, yaitu terbagi dari 3 motivasi. Seorang berbuat disiplin itu karena apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya datang terlambat, misalnya muridnya seperti itu, nanti bu guru menilainya. Itu motivasi eksternal dari orang lain, dari luar. Disiplin karena orang lain, itu motivasi eksternal. Kemudian ini juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya saya disiplin biar mendapat penghargaan. Ya sebagai murid misalnya nanti biar Pak Guru mendapatkan nilai yang bagus karena saya disiplin. Nah, itu juga motivasi dari luar. Biasanya kalau motivasi dari luar itu bertahan tidak lama. Disiplin itu bertahannya tidak lama. Tapi kalau yang terakhir ini, motivasi dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, karena disiplin ini adalah tanggung jawab saya. Nah, bukan karena tadi nih, karena hukuman, karena aturan. Tapi disiplin karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya. Misalnya kalau saya datang telat nanti murid seperti ini ya. Kita beri contoh teladan kepada murid kita agar tentang kedisiplinan. Seperti itu yang diharapkan. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Disiplin itu bukan memerintah, tidak memerintah orang lain, tapi kita perlu memerintah diri sendiri. Itu dari dalam diri sendiri. Nah, kita dalam ini ada budaya positif, kemudian lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Jadi peraturan kelas kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan positif sehingga di sekolah ini menjadi budaya positif. Tidak ada aturannya pun dia akan sudah sadar sendiri. Tidak ada paksaan. Itu yang diharapkan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinannya apa? Bagaimana? Kenapa kita harus memakai helm kalau harus pada waktu mengendarai roda 2? Karena kalau kita jatuh, misalnya tentang keselamatan kita. Nanti kalau jatuh kan kepalanya tidak parah, bagaimana tidak gegar otak seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini pada waktu mendalam COVID-19 ini. Keyakinan kelas kita buat 3M. Nah, kenapa kita harus memakai masker? Nah, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dari dalam, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini saya sudah tanamkan, kalau anak ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Contoh, kemarin kepala sekolah Budar sini sudah melakukan konsekuensi kepada misalnya murid yang membuat ruang kantor itu kotor gitu, kotor. Konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan, mengepel. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dari perbuatannya. Kalau hukuman, tadi orang tersebut disuruh lari lapangan 50 kali, itu namanya hukuman. Tapi konsekuensinya membersihkan. Itulah. Nah, apa yang kita buat itu pasti ada konsekuensinya. Seperti itu, untuk meyakinkan keyakinan kelas. Contoh, hukuman itu menyakitkan karena harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi karena kita melakukannya sehingga itu terjadi. Kalau hukuman tidak. Kalau hukuman itu sudah menyakitkan. Kalau konsekuensi tidak. Contoh, meja-meja ini ada tikai. Disuruh untuk membersihkan, untuk konsekuensinya, untuk mengecat kembali misalnya. Membuat anak sakit kalau hukuman, jangka waktunya lama, sakitnya hati itu lama. Kemungkinan kita membuat hukuman pasti anak itu terbayang-bayang. Wah, kayak Pak Imam dia tahu Anda. Itu lama teringat. Kalau konsekuensi itu waktunya pendek, sudah tidak teringat lagi. Karena bukan hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Tetapi kalau konsekuensi tanggapan, stimulus. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Tapi untuk konsekuensinya mendorong anak untuk menyelesaikan dirinya. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, buat anak rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan haknya sebentar, dibuat tidak nyaman hanya sementara. Nah, karena anak-anak kita juga mempunyai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, untuk hidup. Kita makan, minum, itu adalah kebutuhan untuk hidup, survival. Kemudian penguasaan. Anak-anak ini juga mempunyai kebutuhan dasar penguasaan, menguasai. Contoh, mengambil barang orang lain, atau kemudian itu termasuk penguasaan, ingin memiliki sesuatu. Kemudian kebebasan, ceramah, itu kebebasan anak, pengen bebas tentang sekali-kali belajar kelompok. Nah, itu juga salah satu kebebasan. Kesenangan yang disukai, aku saja pengen ini, nah, itu kesenangan dia. Cinta kasih sayang, contoh, tidak gojek. Kenapa kamu ramai? Karena saya ingin diperhatikan bapak atau ibu guru. Itu ingin, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, ingin diperhatikan. Contoh seperti itu. Budaya positif, untuk menerapkan budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Kita renungkan kita di mana? Yaitu yang pertama sebagai penghukum, menghukum anak itu, kontrol anak agar disiplin itu sebagai penghukum, atau memposisikan sebagai membuat merasa bersalah anak. Walah lele, kamu lagi, apa tidak kasihan sama bapak guru? Nah, itu membuat anak bersalah.
itu negatif. Sebenarnya itu negatif, kontrol yang negatif. Kalau yang positif, sebagai teman yang pertama, diajak ngobrol. Kenapa kamu datang terlambat? Pasti ada alasannya. Alasannya apa? Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kemudian mencari kenapa terlambat. Setelah mencari, ya kenapa di rumah itu bicara. Misalnya, ya kok bisa datang terlambat? Misalnya bangun kesiangan karena malam, ya itu dicari, digali. Itu sebagai pemantau. Kemudian manajer itu hasil yang diharapkan anak dapat memperbaiki kesalahan yang dia berbuat. Nah ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, maka diperlukan upaya membangun budaya positif di sekolah agar mencapai visi guru penggerak, yaitu lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dilakukan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah dengan cara menciptakan kondisi anak diperbaiki, dijauhkan kelompoknya dulu, tadi ditanya, kemudian dikembalikan pada kelompoknya. Contoh seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan. Contoh kalau berantem itu memperbaiki hubungan supaya bisa memaafkan. Contoh ada anak yang berantem, kemudian kancingnya terputus. Nah, untuk memperbaiki dirinya bagaimana? Konsekuensinya yang tadi mau membalas biar tidak jadi, untuk memperbaiki bajunya, menjahit misalnya. Kalau tidak bisa diajari menjahit oleh bapak ibu guru, nah seperti itu, dia akan menjadi memperbaiki hubungan anak tersebut. Kemudian menawarkan bagaimana kamu bisa memperbaikinya, bukan memaksa dia, tapi menawarkan untuk memperbaiki diri. Menuntun anak, kemudian mencari kebutuhan dasarnya, tindakan, kenapa dia melakukannya. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, kemudian cari bagaimana dia memperbaiki dirinya yang paling baik. Kemudian fokus pada karakternya, bukan tindakannya, tapi karakter yang ingin dibangun. Tanggung jawab misalnya, bukan kesalahannya, tapi nilai-nilai yang terkandungnya atau karakternya. Fokus pada solusinya, bukan kesalahannya tadi. Mengembalikan murid yang buat salah pada kelompoknya, kemudian tidak diasingkan, kemudian dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. Nah inilah segitiga restitusi tentang budaya untuk menciptakan budaya positif, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kalau di kelas 6 itu saya sudah buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Saya tanyakan, kenapa kamu terlambat? Keyakinan kelas kita bagaimana? Tidak boleh terlambat, Pak. Nah, berarti kamu sudah keyakinan kelas. Kenapa kita harus sekolah itu tidak terlambat, masuk kelas tidak terlambat? Seperti itu. Tapi juga masih ada terlambat. Dulu pernah saya buat praktek itu juga ada. Kemudian menstabilitas identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah untuk memperbaiki. Contoh untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah salah. Jadi semua itu
pernah mempunyai kesalahan. Kamu juga Pak Guru juga pernah. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kemudian mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu. Ini validasi tindakan yang contoh guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Jika sudah salah, pasti kamu pernah melakukan hal yang buruk lagi. Nah seperti itu, malah menyalahkan lagi. Itu tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, yang benar itu menyalahkan keyakinan dia, tidak menjustice pertanyaan-pertanyaan. Menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Contoh tadi memakai masker tentang keselamatan. Ya. Keselamatan bagi dirinya juga keselamatan bagi orang lain. Mencuci tangan itu bagi dirinya sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ditanyakan cita-citanya bisa. Pasti setiap pekerjaan itu juga perlu ada disiplin, tidak hanya di sekolah. Nah, kita intervensi 30 detik. Ini mungkin terakhir. Kita renungkan 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah kita ingin berbuat lebih baik? Contoh seperti itu. Ini juga kita bisa tanyakan kepada anak didik kita. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita posisi kita ini sudah menjadi yang kita inginkan belum? Kalau sudah, ya kita lanjutkan. Kalau belum, kita perbaiki. Cita-cita kita yang ingin kita lakukan itu sudah belum? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi kalau sudah, kita tingkatkan. Kalau sikap saat ini sedang menjadi orang yang sudah saya inginkan, tetapi kita lebih lagi untuk bermanfaat kepada orang lain. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, kalau kita membuat kesalahan, anak membuat kesalahan, apakah kita bisa memperbaikinya? Memperbaiki anak tersebut? Apa yang akan kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Ini kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Apakah kamu sudah sesuai dengan kelakuan atau karakter atau keyakinan kelas atau juga di peraturan sekolah sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Kalau belum, kapan? Siap untuk memulai melakukan kedisiplinan ini. Kesepakatannya apa? Nah, kita tanya kepada anak. Kesepakatannya apa? Kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan kelas untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Jika ada anak-anak yang punya masalah, misalnya tentang keluarga, kita bisa tanya, sharing. Kita buat di administrasi belajar itu bimbingan konseling. Kita tanyakan masalahnya. Saatnya ini kamu seharusnya
harusnya berbuat apa. Kalau salah, kita arah, kita tuntun yang benar. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kita tawarkan kepada anak-anak tersebut. Apa yang bisa kita bantu agar dia mencapai pendidikan yang dan kebahagiaannya dan keselamatan untuk nantinya. Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Kalau dia belum bisa mulai, kita bantu untuk memulainya dari mana. Misalnya tentang belajarnya. Apakah tugas kamu saat ini? Tugasnya kita renungkan. Diminta anak, tugas kamu itu apa? Saat ini adalah belajar. Contoh seperti itu. Kemudian, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apakah yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Nah, dari modul ini tentang budaya positif yang ingin disampaikan pada sosialisasi ini, yang wajib itu adalah modul 1.1 dan modul 1.4 untuk menciptakan filosofi agar pendidikan itu sesuai dengan filosofi pendidikan tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara dan menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Di situ kita ciptakan budaya kelas masing-masing, tidak apa-apa. Kita buat bukan peraturan kelas, tapi kita buat keyakinan kelas masing-masing, sehingga dapat menciptakan budaya-budaya, bisa budaya yang positif di sekolah nanti. Insya Allah kalau budaya positif ini dijalankan, tidak harus langsung, itu tidak. Budaya positif ini akan lama. Menanamkan anak ini tidak langsung 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung jadi, tidak. Budaya positif ini adalah ketika kebiasaan-kebiasaan baik ini dilakukan, dia akan terbiasa dengan sendirinya. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diminta, sehingga tidak ada lagi nanti peraturan atau keyakinan kelas itu sudah tidak ada lagi. Tentang hukuman itu sudah tidak ada, sehingga anak dapat berbudaya positif, dapat menjadikan anak yang bahagia dan keselamatannya. Mari kita juga melakukan pendidikan yang sesuai kodratnya tadi, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Dia mempunyai bakat diri sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita itu seorang petani. Dan anak-anak itu adalah benih-benihnya. Seorang petani menanam jagung, menanam padi, hanya bisa merawat, menuntunnya, membimbing, merawat yang bengkok kita luruskan. Seperti itu. Ketika anak membuat kesalahan, kita luruskan sehingga menjadi tumbuhan yang bagus, dapat dipanen hasilnya. Anak-anak juga seperti itu. Nanti setelah dewasa juga dapat menghasilkan atau dapat meraih cita-citanya sesuai dengan keinginannya. Sekarang juga sudah ada perkuliahan gratis bidik misi, yang tidak mampu itu juga sudah difasilitasi oleh pemerintah lewat bidik misi. Tidak punya biaya dikasih biaya, tidak punya saku dikasih uang saku, seperti itu. Tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Demikian guru bergerak Indonesia Maju. Demikian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku calon guru bergerak angkatan 4 mohon dukungan dari khususnya dari Ibu Kepala Sekolah dan
teman-teman dapat menjalankan amanah ini sampai selesai, sehingga saya dapat menjadi guru penggerak, lolos menjadi guru penggerak, dan dapat bermanfaat di sekolah ini khususnya atau dunia pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.